Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan hari ini tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pertemuan pelajaran Al-Qur'an hadis ya. Pertemuan kali ini masuk di bab 3. Alhamdulillah bab 3 ini adalah materi bab terakhir ya di Al-Qur'an hadis tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir atau bakhil. Anak-anakku semuanya, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, untuk lebih jelasnya materi yang akan kita pelajari hari ini tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir atau bakhil. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak semuanya dapat semua yang tertera di dalam layar ini ya. Silakan dibaca nomor 1 sampai 9. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini, pada pertemuan ini ya. Silakan dibaca. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih sudah membaca tujuan pembelajaran ini. Selanjutnya mari kita perhatikan tentang bab ketiga ini tentang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir atau bakhil. Anak-anak semuanya, tadi dibahas tentang dermawan dan kikir. Kita pahami dulu apa itu dermawan, apa itu kikir ya. Insya Allah semuanya sudah tahu ya. Dermawan itu apa? Kita sudah diajarkan mulai dari TK. Yang masuk TK dulu, yang langsung SD diajarkan juga di SD ya. Jadi kalau belajar dari TK berarti di TK belajar, di SD belajar apa itu dermawan, apa itu kikir. Nah, ini di sini sudah tertera ya. Dermawan itu adalah pemurah hati, orang yang suka beramal, atau orang yang suka bersedekah, orang yang suka menyumbangkan hartanya kepada yang memerlukan juga bisa. Itu disebut dengan dermawan. Orang yang membantu orang-orang yang sedang kesusahan dalam bencana, itu juga dermawan ya. Nah, sebaliknya kalau kikir adalah lawan dari dermawan ya. Ini adalah kata yang setara dengan kikir ya, pelit, bakhil kalau dalam bahasa Arab, kemudian terlampau hemat. Nah, kalau hemat memang dianjurkan dalam Al-Quran ya, dalam agama ya. Tapi kalau terlampau hemat ini yang tidak bolehkan. Hemat itu ada batasannya ya, hemat. Tapi kalau terlampau hemat berarti melebihi dari batasan hemat tersebut ya. Baik anak-anak semuanya, tadi di depan ya, di tujuan pembelajaran di sini disampaikan yang akan dibahas dalil tentang dermawan dan kikir ini adalah Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan dari Jabir bin Abdillah. Memang banyak ya, sangat banyak dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang dermawan dan kikir ini, tapi kita ambil sesuai dengan kurikulum, yaitu surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Jabir bin Abdillah ya. Yang pertama kita bahas tentang Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. Anak-anak di rumah semuanya silakan buka Qurannya, surah Al-Lail surah ke-92 ya. Surah ke-92, tinggal dilihat nomor suratnya atau halamannya sesuai dengan di Al-Quran yang dipegang ya. Surat ke-92
Yuk kita sama-sama dibuka, kita sama-sama membaca ya. Ibu tulis di sini artinya saja karena aplikasi Qur'annya belum support ya di PowerPoint-nya ya. Jadi Ibu tulis terjemahannya saja di situ. Baik anak-anak semua sudah ya membuka Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayunassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahul azim. Artinya, demi malam apabila menutupi, yang dimaksud adalah cahaya siang ya. Malam ini menutupi cahaya siang. Demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga ya, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan yang menuju kesukaran atau kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Baik anak-anakku, itu adalah arti dari surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. Nah, selanjutnya ada hadis Rasulullah ya yang riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ibu lihat di PowerPoint sebelah sini ya supaya lebih jelas ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma taqadat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa raf'ahullah. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Itu hadis riwayat Muslim tentang orang yang dermawan ya. Kemudian ada hadis Rasulullah lagi, satu lagi, ini tentang orang yang kikir. Kalau tadi tentang orang yang dermawan, ini tentang orang yang kikir ya. Maaf ya, ini mungkin kecil, kita zoom sedikit ya. Boleh di zoom di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala attaqu dzulmu fa inna dzulma zulmatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamatahum ala angsafaku dima'ahum wastahalu maharimahum ya, maharimahum. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah atau takutlah oleh kalian perbuatan zalim ya, karena
kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, ya, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Nah, ini akibat hadis yang isinya tentang akibat orang yang kikir, ya. Boleh di zoom nanti untuk supaya jelasnya, di screenshot baru di zoom, ya. Ini artinya boleh, ya. Kemudian ke sebelah sini silakan dibaca nanti. Oke. Dari surah Al-Lail yang kita baca tadi, ya, ayat 1 sampai 11, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, ini kita bisa ambil kesimpulan, yaitu isinya adalah tentang janji bagi orang yang dermawan dan ancaman bagi orang yang kikir atau bakhil, ya. Itu intinya. Kalau dalam surah Al-Lail ayat 1 sampai 11 tadi, dua-duanya dibahas, ya. Dua-duanya dibahas tentang orang dermawan dan orang kikir. Nah, kalau dalam hadis riwayat Muslim itu tadi ada dua, yang dari Abu Hurairah itu tentang yang dermawan, yang dari Jabir bin Abdullah itu tentang yang kikir atau bakhil, ya. Ini adalah kandungan secara umumnya, secara kesimpulannya, ya. Nah, ini kan tadi disebutkan, ya, bahwa dalam surah Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan hadis riwayat Muslim Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah ini adalah tentang janji bagi orang yang dermawan dan ancaman bagi orang yang bakhil. Itu apa saja janjinya dan ancamannya apa saja. Nah, ini kita buka sebelah sini, ya. Janji Allah bagi orang yang dermawan. Ini sudah Ibu simpulkan dari surah Al-Lail ayat 1 sampai 11 tadi, ya. Dengan yang dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, ya. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dermawan adalah kesimpulan yang dari dua dalil tadi. Pertama, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju kebahagiaan dan kebaikan. Nah, biasanya kalau orang yang dermawan itu yaitu tadi, ya, karena sering memberikan hartanya atau menyedekahkan hartanya sehingga membuat orang banyak senang, bahagia, ya, kemudian tercukupi kebutuhannya. Maka dari itu dia juga merasa bahagia. Karena dia sudah berbuat kebaikan, maka tumbuh juga atau timbul juga kebaikan-kebaikan yang lain diakibatkan dari seringnya dia bersedekah itu, ya. Bahkan ada keterangan yang menyampaikan bahwa ada yang sakit, silahkan bersedekah. Nah, dengan sedekah ini bisa menyembuhkan penyakitnya itu, ya. Jadi sedekah ini betapa istimewa sekali, betapa banyak sekali keuntungannya, ya, bagi orang yang bersedekah tersebut, ya. Nah, yang kedua adalah balasan yang terbaik, yaitu pahala dan surga. Tidak ada sebaik-baik balasan dari Allah, ya, selain pahala dan surga. Insya Allah, kalau itu pun dengan catatan, ya, dengan catatan orang yang tadi bersedekah tadi atau dermawan tadi harus dengan ikhlas, ya, niat karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ria, atau bukan karena ingin masyhur namanya, atau bukan seperti misalnya sebagian orang yang ingin tenar di video, di YouTube kan, dan lain sebagainya, ya, bukan karena itu, ya, tapi betul-betul karena Allah, maka balasannya adalah pahala dan surga. Yang selanjutnya, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dermawan adalah keberkahan pada hartanya, ya. Jadi harta ini kalau kita disedekahkan, ini kan banyak cara, ya. Orang yang dermawan itu banyak cara untuk menyedekahkan hartanya, ya. Ada yang melalui zakat mal, ya, zakat mal, ada yang melalui sedekah, melalui amal jariah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya esensinya sama, ya. Esensinya sama, cuma kalau misalnya zakat mal itu ada perhitungan nisab dan haulnya. Kalau sedekah boleh kapan saja, boleh tidak ditentukan nisabnya, ya, waktunya dan besarannya juga tidak. Sama juga dengan jariah dan lain sebagainya, ya. Nah, itu pada hakikatnya zakat atau sedekah dan lain sebagainya menjadikan
keberkahan pada hartanya karena hartanya menjadi bersih. Hartanya itu hakikatnya oleh Allah itu dijauhkan dari hal-hal yang bersifat tidak baik. Misal ya, ada yang orang mempunyai harta, bawaannya itu selalu pengen belanja terus, atau misalnya pengen apa yang tidak sesuai dengan jalan Allah. Nah, itu karena kurang keberkahan pada hartanya, kurang bersih hartanya ya, selalu habisnya itu habis, benar-benar habis ya. Sedangkan bagi orang yang dermawan atau sedekah betul-betul karena Allah, ini menimbulkan keberkahan pada hartanya. Yang di situ ada yang terakhir ya, nomor 1, 2, 3, 4 ya, nomor 5 ya. Hakikatnya hartanya tidak berkurang tetapi bertambah. Nah, bertambah, selain bertambah mungkin nominalnya kita bisa bertambah tanpa sadari ya, tetapi yang pada intinya adalah bertambah keberkahannya. Salah satu contoh ya, ada sahabat Rasul yang istrinya waktu itu ngidam buah delima. Beliau mencarikan buah delima, tetapi di perjalanan ada yang sepertinya membutuhkan sekali gitu ya makanan itu. Maka sahabat Rasul ini memberikan buah delimanya itu kepada orang yang membutuhkan tadi. Sehingga pada kemudian datang di rumah, istrinya bertanya, "Mana delimaku?" Kemudian dia bingung menjawabnya, dan waktu itu kalau nggak salah, bukan waktu itu ya, kalau nggak salah pada keterangannya itu harusnya berkurang. Iya, tadi kita lanjutkan ya. Jadi lengkapnya cerita tentang kisah tentang sahabat Nabi itu ya, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib ya, yang istrinya meminta buah delima, dibelikan buah delima itu. Kemudian di jalan dia bertemu dengan orang yang sepertinya membutuhkan, maka beliau memberikan delima itu. Bahkan pulang ke rumah, beliau menyampaikan kepada istrinya, belum sampai istrinya menjawab apa-apa, sudah datang seseorang yang membawakan buah delima itu malah lebih dari satu ya. Waktu itu dalam keterangan disebutkan delimanya itu ada 9 yang dia bawa ya. Kalau nggak salah namanya Salman Al-Farisi ya. Beliau membawakan 9 delima. Bahkan ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, "Dari siapa delima ini?" Salman Al-Farisi menjawab, "Delima ini dari Rasulullah, dari orang tuanya istrinya Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah Az-Zahra ya. Ini delima untuk Fatimah ya." Maka Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa kalau ini benar dari Rasulullah, ini buah delima bukan 9 ya, tetapi harusnya 10. Nah, kenapa tahu ya Ali bin Abi Thalib begitu? Salman Al-Farisi pun kaget ya, karena dia memberikannya memang 9. Kenapa 9? Sebenarnya dari Rasulullahnya itu 10, tapi dia sembunyikan 1 ya. Maka dia kaget dan minta maaf kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu dia bertanya, "Kenapa Anda tahu?" Maka Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa sebenarnya ketika kita melakukan satu amal kebaikan, maka Allah akan menggantinya dengan 10 kali lipat ya. Maka dari itu mungkin secara nominal iya ya bertambah, kita tidak akan menyadarinya. Seperti tadi delima disedekahkan 1, nominalnya 1 bisa bertambah jadi 10. Kita bisa mendapatkannya lebih dari 1 yaitu secara nominal. Secara inti, secara hakikatnya adalah keberkahannya itu ya. Nah, itu salah satu contoh. Contoh-contoh yang lain pun banyak ya. Ada yang viral-viral ya waktu itu di media sosial, seorang ibu yang sebenarnya dia tidak kaya, tidak banyak hartanya, tetapi dia bisa membiayai hidupnya, bisa membiayai fakir miskin, bisa membiayai anak-anak yatim yang tidak ada orang tuanya bisa disekolahkan dan lain sebagainya. Terus orang-orang bertanya, "Kok ibu bisa ya seperti itu?" Dia menjawab ringan saja ya, bahwa saya memang pendapatan tidak besar dan tidak banyak. Setiap pendapatan saya selalu langsung menggunakannya untuk semua orang yang membutuhkan, yang kira-kira dia harus membantunya. Maka dari itu saya tidak tahu kalau misalnya itu akan cukup atau tidak. Yang jelas
kalaulah itu cukup, berarti itu tambahan dari Allah, dicukupkan oleh Allah. Nah, itu secara nominal mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Kok bisa ya? Pendapatan kecil, kurang, tapi bisa untuk mencukupi segala macam kebutuhan, bahkan bukan kebutuhan dia saja, kebutuhan semua orang yang memerlukannya, yang dia atur ya pada waktu itu ya. Nah, ini mungkin secara nominal seperti itu, secara hakikatnya keberkahan hartanya bertambah ya. Itu yang tadi nomor 5, hakikat hartanya tidak berkurang tetapi bertambah, sama dengan nomor 3 ya, keberkahan pada hartanya. Nah, selanjutnya yang keempat, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dermawan adalah derajat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Jelas ya, kalau orang yang baik pasti disenangi oleh orang lain ya. Kalau Allah sudah tentu, sudah jelas ya, itu janji Allah kan ya. Orang-orang yang dermawan ini sering banyak didekati, banyak dikagumi, banyak dibutuhkan, banyak dimuliakan, maka itu adalah salah satu derajat mulia di hadapan manusia. Nah, sedangkan yang tadi ya di dalam ayat Al-Lail 1 sampai 7 mungkin itu tentang dermawan, kemudian ayat 8 sampai 11-nya tentang orang yang kikir dan bakhil, serta hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah yang tentang orang bakhil itu ya. Ini sudah Ibu simpulkan, kandungannya isinya adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bakhil itu apa saja. 1, sulit mendapatkan kemudahan dan atau kebahagiaan ya. Itu sebaliknya dari tadi orang yang dermawan, karena pada hakikatnya kikir atau bakhil ini adalah kebalikan atau lawan dari dermawan ya. Yang kedua, hartanya tidak akan bermanfaat. Jelas ya. Mungkin dia gunakan tidak menyadari ya, dia bisa membeli apa yang dia inginkan ya. Mobil, rumah, dan lain sebagainya ya. Semua yang dia inginkan mungkin bisa beli, tapi tidak akan bermanfaat. Jadi jalannya itu, harta yang dia punya mungkin tidak mengarahkan ya, atau tidak mengajak ke jalan yang benar. Bisa jadi mobilnya dipakai hal-hal yang tidak baik selalu, sehingga akhirnya ada yang sampai kecelakaan, rusak, dan lain sebagainya. Jadi kita introspeksi diri saja ya. Kenapa kita misalnya punya motor nih, kenapa motor ini selalu rusak, selalu tabrakan, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya iya, itu adalah musibah, tapi bisa jadi teguran kepada kita ya. Apakah kita ini kurang bersedekah, atau apakah harta yang kita miliki ini kurang kita syukuri, kurang kita manfaatkan di jalan Allah, dan lain sebagainya. Cara bersyukur itu kan sudah pernah dibahas ya. Mungkin di kelas 8 ya. Kelas 8. Cara bersyukur itu kan ada dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Nah, salah satunya dengan anggota badan itu yaitu tadi ya, menafkahkan hartanya atau menggunakan hartanya di jalan Allah. Itu salah satunya. Nah, maka kita seandainya ada sesuatu yang tidak baik pada kita, kita introspeksi diri ya. Jangan sampai harta kita itu tidak bermanfaat gara-gara kita yang kurang dermawan atau kurang sedekahnya ya. Nah, selanjutnya adalah memicu perbuatan tidak baik lainnya. Nah, ini orang yang pelit atau orang yang bakhil, memicu perbuatan tidak baik lainnya itu banyak. Contoh ya, kalau orang pelit kan tidak disukai nih sama orang lain. Jadi orang yang tidak suka ini kadang-kadang ya, misal ya, ini salah satunya ya, mengancam, awas kalau nanti kok ada keperluan atau apa, saya juga nanti balasko, dan lain sebagainya. Itu memicu perbuatan tidak baik kan, memicu pertengkaran, memicu permusuhan ya, memicu kurangnya nanti ikatan persaudaraan, dan lain sebagainya. Ada lagi yang karena pelit, yang karena bakhil ya, yang karena kikir itu memicu perbuatan yang tidak baik lainnya, itu yang misalnya dalam warisan dan lain sebagainya, sampai saling membunuh, dan ya itu paling berat, paling tinggi lah ya, yang perbuatan tidak baiknya itu. Nah, itulah ya, jadi banyak sekali perbuatan yang tidak baik yang dipicu oleh
bakhil atau pelit. Selanjutnya lagi adalah ancaman neraka. Nah, ini yang sudah jelas ya, janji dari Allah, ancaman neraka. Kalau tadi orang dermawan yang suka bersedekah adalah ancamannya surga dan pahala, kalau ini adalah neraka. Selanjutnya dijauhi teman atau saudara. Itu jelas ya, sudah disampaikan. Baik anak-anakku semuanya, itulah tadi materi yang disampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak semuanya silakan jawab pertanyaan yang ada di layar ini sebagai penilaian dan sebagai penguatan untuk pengetahuan kita ya. Nanti perintahnya ada di classroom. Mudah-mudahan materi yang disampaikan hari ini ada manfaatnya buat kita semua, terutama kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka dari itu kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.